Oke, kita mau bahas sesuatu nih. Sebuah teori yang mungkin banget bisa ngejelasin perasaan aneh yang kita rasain pas lagi online akhir-akhir ini. Coba deh, pernah ngerasa nggak sih? Perasaan hampa gitu pas lagi scroll tanpa henti. Rasanya tuh kayak lagi di tengah pesta yang super ramai. Tapi anehnya, nggak ada satu orang pun yang beneran ada di sana. Kita sih terhubung, iya. Tapi kok malah makin ngerasa sendirian ya? Dan ternyata, kita nggak sendirian loh ngerasain ini. Ada kutipan dari Reddit nih, yang kayaknya mewakili banget perasaan banyak generasi internet awal. Ada rasa kehilangan gitu, kangen sama internet yang dulu, yang lebih liar, lebih aneh, dan yang paling penting, lebih terasa manusiawi. Nah, kutipan yang ini bener-bener kena banget ke inti masalahnya. Steril. Itu dia, kata yang pas banget. Kehangatan interaksi manusia yang organik, yang tulus, sekarang udah digantiin sama sesuatu yang dingin, kaku, dan ya, buatan. Oke, sekarang yuk kita kasih nama buat perasaan aneh ini. Karena ini bukan cuma soal nostalgia doang loh, ini adalah sebuah teori yang lagi berkembang. Jadi, ini dia, inti idenya. Teori ini bilang, sebagian besar, dari apa yang kita lihat dan kita ajak interaksi di dunia online itu nggak asli. Semuanya itu cuma fasad raksasa, panggung digital yang dibangun bukan buat kita manusia, tapi oleh mesin dan untuk mesin. Pergeseran ini tuh nggak terjadi dalam satu malam ya. Dulu, internet itu tempat kita buat nyari koneksi sama manusia lain. Sekarang, jadi mesin yang dikendalikan algoritma. Nah, banyak banget yang nunjuk tahun 2016 sebagai titik baliknya. Momen di mana internet bukan lagi soal menghubungkan kita, tapi memanipulasi kita. Oke, sekarang kita masuk ke buktinya. Gimana ceritanya teori ini bisa berkembang? Apa aja sih tanda-tandanya kalau internet ini emang udah mati? Fakta yang satu ini mungkin bakal bikin kaget. Siap? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita, manusia, sekarang jadi minoritas di dunia online. Mayoritas aktivitas di internet, sekitar 60%, sekarang itu kerjaan bot. Dan ini bukan kecelakaan loh, ini tuh strategi. Perusahaan-perusahaan raksasa bahkan secara terang-terangan bilang mereka bakal membanjiri platform mereka pakai pengguna AI. Tujuannya apa coba? Ya buat menciptakan ilusi keramaian, buat naikin metrik engagement, meskipun engagementnya itu palsu semua. Nah, perbandingan ini benar-benar ngerangkum pergeseran mendasarnya. Dulu kita itu kayak penjelajah, aktif nyari-nyari info, nyari koneksi. Sekarang, kita jadi konsumen pasif, yang disuapin apa aja sama algoritma biar kita tetap nge-scroll. Tujuannya bukan lagi koneksi antar manusia, tapi gimana caranya bikin si algoritma senang. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Jawabannya, ada dua motif besar di baliknya. Motif yang pertama, duit, keuntungan. Gini cara kerjanya, bot bikin engagement palsu. Metrik penggunanya jadi kelihatan bagus kan? Nah, metrik yang bagus bikin investor seneng dan platform bisa nagih lebih mahal ke para pengiklan. Ini tuh mesin pencetak uang yang dibangun di atas ilusi. Motif kedua, ini soal kontrol. Pemerintah dan aktor-aktor politik pakai pasukan bot buat apa? Buat memanipulasi opini publik, menciptakan kesepakatan palsu dan mengendalikan narasi politik. Ini udah bukan lagi soal jualan produk, tapi jualan realitas. Oke, ini poin yang paling penting. Terus apa dampaknya dunia sintetis ini buat kita manusia beneran yang masih ada di dalamnya? Ini nih yang bikin masalah serius, namanya kanibalisme AI. Bayangin gini deh, AI itu kan belajar dari data di internet. Masalahnya, internet sekarang isinya banyak banget konten buatan AI lain yang kualitasnya ya gitu deh, kadang salah. Jadi AI belajar dari sampah yang dibuat AI lain. Hasilnya, lingkaran setan informasi yang makin lama makin ngaco. Orang sering bilang media sosial itu cermin masyarakat. Tapi mungkin lebih tepatnya cermin yang retak. Algoritma itu nggak cuma mencerminkan siapa kita. Mereka secara aktif nyari dan ngegedein sisi tergelap kita. Amarah, kecanduan, hal-hal negatif. Karena ya itulah yang bikin kita terus-terusan engage. Dan ujung-ujungnya, kepercayaan jadi hancur total. Gini, kalau semua hal bisa dipalsuin, gampang banget kan buat kita nolak kebenaran yang nggak kita suka dan bilang itu hoax atau palsu. Nah, fenomena inilah yang disebut dividen pembohong. Dan ini ngerusak fondasi realitas yang kita pegang bersama. Terus kita ada di mana sekarang? Apa masih ada harapan buat dunia online yang lebih otentik, lebih nyata?
Oke, biar jelas ya, internet itu nggak benar-benar mati dan kosong dari manusia. Tentu aja nggak, kita semua masih di sini. Tapi teori internet mati ini anggap aja sebagai sebuah metafora yang kuat. Sebuah cara buat kita ngerti kenapa internet sekarang rasanya sepi banget. Ini kayak kerangka berpikir buat kita jalan di dunia di mana keaslian itu jadi barang langka. Jadi tantangannya tuh bukan cuma soal gimana caranya bedain mana yang asli, mana yang palsu. Nggak sesimpel itu. Solusi teknis kayak ngasih watermark atau label AI nggak akan nyelesain akar masalahnya. Akar masalahnya itu, ya model bisnis platformnya sendiri yang nomor satuin engagement di atas segalanya. Sampai itu berubah, ya kita bakal terus hidup di dalam simulasi ini. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang mungkin bakal terus kita pikirin. Kalau semua yang online itu terasa palsu, gimana caranya kita tetap jadi nyata? Di tengah dunia digital yang makin artifisial, tantangan buat menjaga sisi kemanusiaan kita, rasa penasaran, pikiran kritis, dan koneksi yang tulus sekarang jadi jauh lebih penting dari sebelumnya.